Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dan Mama Tuhan. Selamat berkumpul kembali. Walaupun kita saat ini tidak berada di satu atap, namun saya percaya setiap kita punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Setiap kita datang pagi hari ini bersama kita mau beribadah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang bersama boleh kita berkumpul di Zoom. Oke. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan, bersama kita bersatu hati di dalam doa kita pada pagi hari ini. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang baru, hari ini Tuhan, hari yang luar biasa. Tuhan, kumpulkan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sekalipun kami tidak berkumpul di satu tempat, namun kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan melawat setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya boleh setiap kami jemaat-Mu boleh terus berkarakter seperti Kristus. Hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Oh, setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam kelemahan, kami berdoa Tuhan yang Allah yang memberikan kekuatan yang baru, sukacita dan sejahtera. Oh, bagi setiap kami yang sakit, mari Tuhan Kau yang menyembuhkan, yang sedang dalam bergumul setiap masalah, Kau yang memberikan jalan keluar, kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati Tuhan untuk pemimpin gereja kami Tuhan, Bapak Gembala beserta Ibu. Demikian Tuhan, pasca operasi pemulihan atas Bapak Gembala, biar kiranya Engkau Allah yang terus menjamah setiap bagian tubuhnya. Biar kiranya Tuhan pemulihan daripada Engkau Tuhan, terus Engkau akan kerjakan melalui makanan, minuman, vitamin, obat yang dikonsumsi. Boleh Tuhan memberikan pemulihan seutuhnya. Jadilah utuh, pulih, sempurna, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan hati Tuhan lebih lagi Tuhan untuk menjadi Bapak rohani dan Ibu rohani bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh lebih lagi Tuhan semakin taat, setia, giat untuk mendekat kepada Engkau dan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tim pengembalaan. Oh, dimanapun berada Tuhan Allah yang menjamah setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh bersatu hati mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam rumah-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan tempat kami tinggal, baik itu kami yang berada di Kapuk dan sekitarnya maupun di Dadap ini sekitarnya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya hidup kami boleh menjadi kitab yang terbuka, hidup kami boleh menjadi garam dan terang dunia, sehingga Tuhan setiap kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, urapan Tuhan, sehingga setiap kami boleh menjadi penjangkau jiwa dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hidup kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan, buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pemulihan dalam segala bidang Tuhan. Bagi bangsa Indonesia ini kami berdiri Tuhan, kami sepakat, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Kami berdoa Tuhan memberkati pemimpin, wakil rakyat, wakil Allah di dalam dunia ini, boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, taruh hati untuk mengasihi bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala problema, pemulihan dalam segala bidang terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Pandemi Tuhan yang terus berlanjut sampai hari-hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasih-Mu Tuhan, sehingga Kau tutup bungkus protek perlindungan darah anak domba bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, Engkau Allah, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami dalam keadaan musim apapun, dalam keadaan dimensi apapun dalam kehidupan kami tetap melekat kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan semua terjadi tidaklah Tuhan secara kebetulan, namun kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebahagiaan Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan
untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita, berkat-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Terlebih di atas itu semua, hati kami Tuhan, hidup kami semakin mendekat kepada Engkau. Kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, gejolak politik Tuhan, ekonomi, oh hukum, pertahanan, keamanan, semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, wajah-Mu Tuhan menatap atas Indonesia. Tangan-Mu terbuka atas Indonesia, memberikan pemulihan, pertobatan, keselamatan, bahkan hujan akhir pertobatan, berkat yang melimpah turun atas Indonesia ini. Dan Indonesia boleh pulih dari segala problema. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua doa permohonan kami ini Tuhan, doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau yang menguduskan, melengkapi Tuhan, menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hati kami, roh kami menyala-nyala untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, ajar kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau sedang mencari penyembah di akhir zaman, yaitu setiap kami Tuhan, gereja-Mu, bait kudus-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkat Allah melimpah atas kami. Dan ibadah kami Tuhan, kami dedikasikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi kita yang siap lebih lagi untuk memuliakan Tuhan, sorakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita datang menghampiri Tuhan dengan penuh pujian penyembahan. Pujian baru yang menyukakan hati Allah. Sukacita, haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sukacita dari Tuhan tidak pernah habis saudaraku. Dia memberikan kebahagiaan bagi kita. Katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Dia memberikan kekuatan dengan roh-Nya, berikan kekuatan dengan roh-Mu. Pegang janjinya Tuhan, janji-Mu yang telah melukiskan. Ku punya rancangan yang indah. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, 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 Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Kau ada mendampingi setiap langkah hidup kami. Tidak pernah ditinggalkan orang benar. Katakan dengan iman, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, oh berikan kekuatan dengan roh-Mu. Kami katakan janji-Mu yang telah melukiskan. Ku punya rancangan yang indah. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, 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 Kaulah
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kau sumber, Kaulah sukacita, amin, keselamatan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Oh, oh, oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Oh haleluya, bersukacita selamanya. Terima sukacita daripada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dilayani oleh hambanya. Lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang sembah Dia. Haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih, hari yang indah, hari yang diberkati. Kami datang Tuhan, kami datang mendekat kepadamu. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Pada pagi hari ini kami datang mengatur persembahan kami. Kami atur Tuhan korban bakaran kami. Oh, kami percaya biarlah ini yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Ibadah kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bawa kerinduan kami datang kepadamu. Kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih, katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan menolongku, yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan menolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan satu-satunya, hanya Kau Tuhan menolongku. Ya Tuhan, terima kasih yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, oh sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari saudara kita angkat tangan kita katakan, ku percaya. Amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja
saja mendatangkan kebaikan ya Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau menjamah setiap hati ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan penyembahan katakan sekali lagi, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Engkau sedang melakukan kesembuhan ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, Engkau sedang melakukan pemulihan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Engkau sedang mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dengan iman katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya serahkan kepada hamba. Iya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini. Dalam segala kondisi kami masih boleh memuji, memuliakan Tuhan. Sebab kami ingat akan segala kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami dapat bangun. Dan hari ini waktunya bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mensyukuri segala kebaikan-Mu, menaikkan pujian kami, mengangkat hati kami, mengarahkan mata kami tertuju kepadamu, sebab kami tahu hidup ini dalam kondisi apapun, Engkau yang atur. Oleh karena itu Tuhan Allah, sepanjang hidup yang Tuhan beri, kami mau memuji memuliakan Engkau. Kami mau mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga perkataan yang disampaikannya adalah pikiran Tuhan yang membuat kami semakin intim dekat dengan Tuhan, oleh karena pengenalan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berapa banyak kami yang bergabung dalam ibadah, dalam room Zoom ini Tuhan. Berkaryalah Engkau, sebab kami adalah orang-orang yang rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi, supaya kami dapat mempermuliakan Engkau, sebab Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Tapi ini kami mau duduk diam dengan tenang, berkati segala alat, segala
sarana yang kami gunakan sehingga pemberitaan firman-Mu dapat kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang siap memuji, mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Kedengaran nggak suara saya? Jangan dimatiin. Kedengaran ya? Iya. Hari ini saya mengisi renungan ya. Renungan pagi hari ini buat kita yang harusnya di gereja kita jadwalnya hari ini ujian penyembahan ya. Tetapi oleh karena kondisi situasi di negara kita terjadi kenaikan virus baru kenaikan aja 4.000 hari kemarin terakhir itu 7.000, nggak tahu hari ini berapa. Oleh karena itu saya kira keputusan yang tepat diambil oleh pimpinan kita untuk kita ibadah secara Zoom. Baiklah Bapak dan Ibu, saya karena ini disuruh renungan ya, bukan khotbah. Kalau renungan itu singkat, yang singkat dikasih sama saya karena memang saya nggak bisa panjang-panjang. Sambil saya mempersiapkan, iya, tema khotbah di gereja kita selama 2 bulan ini kan berbicara tentang sukacita dan kebahagiaan. Kita diajari yang ada tertulis dalam Matius 5 ayat 3 ya, Matius 5 ayat 3, mulai dari berbahagialah, berbahagialah, ada 9 ucapan bahagia disampaikan di sana. Dan ucapan bahagia itu disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mulai terjun dalam pelayanannya. Kalau dalam Matius 3-nya itu Yesus berpuasa gitu ya. Yesus berpuasa, kemudian Yesus mulai melakukan pelayanan, mulai melakukan penyembuhan, mujizat-mujizat, banyak orang disembuhkan. Kemudian Yesus mulai menyatakan tentang dirinya. Yesus mulai menyatakan tentang dirinya. Ini kenapa nggak bisa dibuka? Bisa dibuka. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini sepertinya bermasalah di laptop. Bermasalah di laptop saya. Recording in progress. Iya. Jangan sumbernya ini banyak kendala kalau kita menghadapi ini.
Saya kirim dulu ini ya, video saya di ini ya, GBIJ. Sama siapa? Sama Handika ya? Oke, kita buka dalam Yohanes 17 ayat 3. Yang ada Alkitab, Yohanes 17 ayat 3. Oke. Saya bacakan buat kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya ulangi sekali lagi, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak dan Ibu, kalau di agama tetangga kita ada syahadat, tiada Tuhan selain Allah, dan Rasul adalah utusan Allah, gitu ya. Ini adalah syahadatnya orang Kristen ya. Syahadatnya kita adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau selama beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang kebahagiaan, tentang sukacita, karena kita boleh diajar oleh Tuhan Yesus tentang 9 ucapan bahagia itu, yang termasuk juga karakter-karakter Yesus. Isi di gereja kita memiliki karakter seperti karakter Yesus. Ternyata begini, kalau kita memiliki karakter seperti karakter Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa disebutkan misalnya lah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Memang Yesus miskin. Tetapi kita mulai berpikir begini, diarahkan kepada satu peristiwa bahwa Yesus yang dari kekayaannya dia rela miskin supaya kita diperkaya. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Emang Yesus pernah lapar dan haus? Oh iya, ketika dia disalib, dia mengatakan dia haus. Nah, kemudian diaplikasikan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kepada kita, kita diajar gitu ya. Orang yang lapar haus itu yang bagaimana? Ya, orang yang terus berlari dalam segala kondisi, bahkan ketika dia ngantuk gitu ya, dia diingatkan oleh Tuhan untuk dia datang berdoa, untuk dia datang bersyukur. Kemudian dia bangun dari kantuknya, dia melipat tangannya, dia bersujud di hadapan Tuhan. Itulah orang yang lapar dan haus. Jadi orang yang lapar dan haus itu maksudnya mengesampingkan keinginan-keinginan kita oleh karena laparnya dan hausnya untuk bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan yang lain, ya, dengan yang lain. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan bersuka cita. Yesus pernah nggak mengalami duka cita itu? Iya, dia berduka cita sampai dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Allah ya, Allah kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Artinya apa? Kita diajar dan diajar bagaimana kita memiliki karakter seperti karakter Yesus di 9 ucapan bahagia yang terdapat di dalam kitab Matius 5 ayat 3 sampai 11. Dan hari ini kita belajar tentang hidup kekal. Ya. Inilah hidup kekal itu. Hidup kekal, Bapak dan Ibu. Berbicara tentang hidup kekal, pikiran kita selalu tertuju kepada
selamanya, tak terbatas waktu, tak berkesudahan, hidup kekal. Ya, tetapi Bapak dan Ibu, hidup kekal tidak lagi berbicara semata-mata urusan waktu, tanpa habis tak berkesudahan. Hidup kekal, ya, hidup kekal itu berbicara tentang kualitas dari kehidupan itu sendiri. Hidup kekal, kualitas dari kehidupan itu sendiri. Orang benar, ya, orang yang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Hidup kekal. Hidup kekal itu maksudnya bahwa seperti halnya ketika Tuhan menempatkan manusia itu, manusia pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang Taman Eden itu begitu indah, begitu luar biasa. Kualitas maksudnya kualitas dari tempat itu sendiri, memberikan kenyamanan, memberikan keagungan, ya, kualitas. Kemudian kenapa hidup itu makin hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan itu nyaman karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah itu ada di situ. Ya, jadi tidak ada yang menjadi pembatas antara hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi hidup yang berkualitas. Itulah tujuan Allah sebenarnya menciptakan manusia itu, bahwa manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tidak ada yang menjadi jarak antara manusia itu dengan Tuhannya, sang penciptanya. Ya, hidup kekal. Kehidupan yang berkualitas. Kita ingat ya, manusia di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 8 sampai 25, boleh admin dibuka. Kejadian 2 ayat 8 sampai 25, saya nggak bacakan semuanya. Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Ya, ini manusia di Taman Eden, judul perikopnya Bapak dan Ibu. Yang kita baca ini oke. Ya. Sini aja. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu ayat 16. Ya, jadi judulnya manusia di Taman Eden. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi kita sekarang mulai berpikir nih dengan kehidupan kekal. Bahwa salah satu ya itu manusia di Taman Eden itu adalah gambaran dari kehidupan kita nanti ketika kita ditempatkan di surga. Perlu saya kasih tahu gini ya, surga itu memiliki tingkat tiga tingkat. Yang pertama itu adalah tahta Allah, yang kedua itu adalah Taman Eden. Ya, Taman Eden, yang ketiga itu adalah Taman Firdaus. Ya, Taman Firdaus, saya menyampaikan ini karena saya sering belajar setiap malam, saya mendengarkan dari YouTube. Jadi ada ayat-ayatnya lengkap semuanya. Alkitab kita itu udah ada lengkap dibuat di sana gitu ya. Nah, yang mau saya katakan nih ayat 16 ini, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oleh karena itu saya mau katakan begini nih, manusia di Taman Eden ketika dia memiliki hidup yang kekal atau kita di hidup kekekalan nanti memiliki otoritas. Orang yang memiliki otoritas tingkat kebebasannya itu semakin tinggi, semakin tingkat
semakin tinggi tingkat otoritas kewenangan seseorang itu, maka tingkat kebebasannya semakin tinggi. Bayangkan saja kalau seorang pejabat, ketika dia lewat jalan raya atau jalan tol, semakin tinggi tingkat kedudukannya, ya, semakin berkuasa dia, maka dia itu semakin bebas untuk melalui jalan itu, karena ada apa? Ada pengawalnya. Dan aturan memperbolehkan dia untuk melakukan seperti itu. Artinya tak terbatas. Ya. Kemudian manusia di Taman Eden atau hidup yang kekal nanti memiliki kebebasan. Kepada manusia itu, di Taman Eden, Adam dan Hawa disampaikan oleh Tuhan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Boleh kau makan buahnya dengan bebas, artinya mereka tidak perlu bersusah-susah, tinggal menikmati, tinggal memilih apa yang perlu bagi mereka. Itulah di hidup kekekalan itu nanti. Karena itu manusia di Taman Eden adalah gambaran kehidupan kita pada hidup kekekalan nanti. Kemudian, kenyamanan seperti yang saya katakan itu tadi, kalau kita baca perikop ini, bagaimana Taman Eden itu dikisahkan di sana. Di sana itu ada batu krisopras. Kemudian ada damar bedolah. Itu bukan gambaran-gambaran atau kiasan, ya. Tetapi memang saya meyakini bahwa ini adalah fakta yang sebenarnya, bahwa Taman Eden atau surga, kehidupan kekal kita nanti di sana itu adalah kehidupan yang nyaman, yang luar biasa. Ini yang saya sebutkan itu tadi, kenyamanan, karena di sana itu terdapat batu-batu yang luar biasa, batu-batu mahal. Kalau di kitab Wahyu juga sering kita baca itu, ya, tempat atau surga nanti. Nah, ini saya sedikit gambarkan tentang hidup kekal, sebab inilah hidup yang kekal itu. Nah, kalau kita sudah tahu gambaran dari tempat kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, itu kuncinya. Gambaran dari orang-orang siapa yang bisa menuju ke sana? Ada dua tadi dikatakan di sana. Mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Nah, ini. Jadi kuncinya adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini sering kita mendengarkan, kalau kita suka berselancar di dunia YouTube, mendengar channel-channel Kristen, apalagi dalam kondisi sekarang, ya, kelaparan dan kehausan kita, itu jadinya kita cari di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara mencari, ya, channel-channel Kristen, baik itu YouTube, baik itu Facebook, baik itu mencari sendiri lewat menggali firman Tuhan. Kenapa? Karena memang gereja-gereja sekarang itu sedang dibatasi, ya, sedang dibatasi, ponsel nggak ada, kemudian acara ibadah-ibadah unit dibatasi. Bahkan seperti yang kita alami hari ini. Oleh karena itu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya mau katakan begini nih, mari jemaat Tuhan, jangan kita hanya terpacu pada ibadah apa namanya itu, ya, ibadah konvensional, ibadah onsite, tetapi ibadah online itu juga penting. Baik itu yang dilaksanakan secara gereja kita, organisasi, baik itu yang kita laksanakan di gereja-gereja YouTube gitu, ya. Kita mencari sendiri. Sebab apa? Tadi udah ada, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu adalah kita-kita tentunya. Ya, saya lanjutkan. Inilah hidup yang kekal itu, dari kasih tahu tadi, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Oleh karena itu, kalau mendengarkan nama Allah, Bapak dan Ibu, seringkali kita, ya, diperdengarkan banyak Allah.
ada Allah SWT, ada Allah yang lain. Tetapi saya mau katakan begini, satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Allah kita? Apakah sama dengan Allahnya yang lain? Allah kita adalah Allah Yakub, Allah Israel. Kejadian 33 ayat 20. Kejadian 33 ayat 20, kalau bisa dibuka di Iya, saya bacakan. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ia yang dimaksud di sini adalah Yakub ketika dia bergumul dengan malaikat yang ternyata malaikat itu adalah Allah itu sendiri dan dimenangkan oleh Yakub. Begitu ya kalau kita baca dari atas. Kemudian dia minta diberkati oleh Allah. Kemudian dia mendirikan mezbah di situ. Dan dinamainya tempat itu Allah Israel, ialah Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakub ini diganti nama menjadi Israel. Ya, Yakub ini diganti nama menjadi Israel. Dan Israel yang terdiri atas 12 suku, itulah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Keturunan yang disuruh Tuhan dibebaskan dari Mesir dan dibawa dengan tangannya yang kuat untuk menuju tanah yang dipilih oleh Tuhan. Nah, tanah yang dipilih oleh Tuhan ini ternyata bukan hanya pilihan-pilihan seperti pilihan kita, cap, cip, cup, kemudian dipilih begitu yang enggak. Tetapi dipilih Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan yang disebut dengan tanah perjanjian. Tanah perjanjian, kenapa tanah perjanjian? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa itu akan mendiami tempat itu. Karena tanah itu berlimpah susu, ya, berlimpah juga madunya, berlimpah juga anggurnya. Artinya tanah yang diberkati. Tanah perjanjian ditempati oleh anak-anak perjanjian pula, yaitu keturunannya Yakub yang disebut dengan Israel. Saya setiap kali ini ya, kadang-kadang terbesit dalam doa, ketika berdoa, bahkan ketika hanya menyebut nama Allah saja, apa kira-kira gambaran yang muncul dalam pikiran saya? Karena kita sering, apapun yang kita gantungkan hidup kita kepada Dia, itu bisa disebut dengan Allah juga. Tetapi paling sedikit saya mau katakan begini, ketika kita menyebut nama Allah, maka kita sebut nama Allah Israel. Ketika kita menyebut nama Israel, kemudian kita melihat karya-karyanya yang luar biasa. Bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukannya. Bagaimana perbuatan-perbuatan besar yang ditunjukkannya. Sehingga kita tidak salah menyebut Allah, karena orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, atau yang menggantungkan hidupnya kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain, katakanlah disebut dengan animisme, ya, kepercayaan animisme, kepercayaan yang tertuju kepada roh-roh nenek moyang misalnya begitu ya, itu juga bisa disebut dengan Allah atau ilah. Kemudian kepercayaan kepada yang tertuju kepada hal-hal yang besar seperti batu yang besar, gunung yang besar, kayu yang besar, itu juga bisa disebut dengan Allah. Tetapi ketika kita berdoa, orang Kristen itu berdoa ketika menyebut Allah, dia tahu Allah yang mana yang dia tuju. Itu yang saya maksud, yaitu Allahnya Israel. Kita patut bangga kepada Dia, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, Allah yang menunjukkan kasih-Nya yang besar, memilih kita pula, ya, yang bukan dari Israel, tetapi kita sekarang menjadi orang Israel karena kita menaruh pengharapan, menaruh iman yang sama seperti umat perjanjian. Oleh karena itu saya mau katakan begini nih, ketika kita menyebut Allah Israel di Alkitab, saya belajar tadi malam karena ini waktunya memang baru kemarin dikasih tahu. Kemudian saya mau menggali apa aja sih Allahnya Israel itu. Ternyata dia punya banyak gelar. Ada 61 nama. El Shaddai, El Roy, Immanuel, El Kibor, El Israel. Nah, Allah Israel ialah Allah. Ada 61 nama.
Ada nyanyian kita, El Shaddai, Allah Maha Besar. Kenapa dia disebut Allah Maha Besar? El Roy, Allah yang menyediakan. Immanuel, Allah bersama dengan kita. El Israel, Allah kita adalah Allah. Allah Israel adalah Allah. Nah, itu dulu pengenalan kita akan Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya itu dia. Jadi mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu adalah Allah Israel. Kemudian yang kedua, dari Yohanes 17 ayat 3 itu tadi, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Enggak usah. Pakai ini ya. Enggak bisa selesai. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sebelumnya mari kita buka dulu Keluaran 19 ayat 16. Keluaran 19 ayat 16. Ya, saya bacakan buat kita. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan panas, awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya. Kalau Tuhan ditulis dalam huruf kapital semua itu disebut dengan Allah ya. Atau kalau kitabnya Perjanjian Lama, kitabnya Israel, itu YHWH. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam huruf 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Bapak dan Ibu, ini adalah cerita tentang Musa menerima hukum Allah di gunung Sinai. Jelas kita lihat tadi bahwa Tuhan turun ya ke atas gunung itu. Kita lihat di sana itu apa yang terjadi dengan gunung itu. Asapnya membumbung tinggi dikatakan di sana. Gunung itu pun gemetar. Kemudian apalagi yang kita lihat tadi di sana? Ada nyala api. Sehingga ketika diajak oleh Musa dari perkemahan itu, yuk kita lihat Tuhan mau ketemu dengan kita. Bangsa atau umat Israel itu menjadi takut. Bangsa dan umat Israel itu menjadi takut. Kita lihat Keluaran 20 ayat 18 sampai 20. Keluaran 20 ayat 18. Oh, sorry, bukan Keluaran, Ulangan. Ulangan 20 ayat 18 sampai 20. Udah. Ulangan 20 ayat 18 sampai 20. Supaya kamu jangan mengajar dan mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuatu. Oh, salah gitu.
Ya, sebentar. Ulangan 18. Yang 15, ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Yang mau saya kasih tahu dari ayat yang tadi kita baca, ya dari kitab Keluaran itu, bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang begitu dahsyat. Tidak ada yang berani bertatap muka dengan Dia. Sehingga umat Israel itu begitu takut ketika mau ketemu dengan Dia. Kemudian ketika ada perkumpulan raya Bapak dan Ibu, ini di kitab Ulangan adalah kitab perenungan oleh Musa dan bangsa itu sebelum mereka menyeberang ke tanah Kanaan. Artinya mereka ini sudah ada di pinggiran Sungai Yordan untuk tinggal menyeberang ke tanah Kanaan. Kemudian Musa berkata begini nih, ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Perhatikan ayat 15 itu tadi dikatakan di sana, seorang nabi. Ini adalah kitab nubuatan Musa mengenai siapa yang akan datang kemudian yang akan membebaskan bangsa itu, yang akan memimpin bangsa itu. Sama seperti aku dari saudara-saudaramu. Bapak dan Ibu, kalau kita membaca ini, berarti ya tidak ada nabi yang tidak berasal dari Israel. Nah, jadi kalau ada nabi-nabi yang mengaku berasal dari Timur Tengah, dari Arab, dari Spanyol, dari Italia, itu nggak ada. Sebab Alkitab, ya zaman antara Musa dengan Yesus itu ada jaraknya, kalau nggak salah 1.500 tahun. Ini 1.500 tahun sebelum Yesus datang nuzul sebagai manusia. Udah ada disampaikan seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sama seperti aku. Oleh karena itu, para ahli-ahli teolog menyelidiki apa sih persamaan antara Musa dengan Yesus Kristus. Tetapi seringkali namanya juga yang mengaku, ya akulah yang disebutkan Musa, akulah yang disebutkan Musa. Kemudian mereka berkata begini, persamaan antara Musa dengan Nabi kami adalah bahwa dia punya bapak. Lebih identik katanya. Iya kan? Sedangkan Yesus Kristus kan tidak punya bapak jasmani, tidak punya bapak seperti saya, ya. Bapaknya Janesio misalnya gitu ya. Maka dia lebih identik dengan si Anu karena dia punya bapak. Kalau begitu saya bisa ngaku-ngaku dong. Kan kira-kira begitu ya. Saya bisa ngaku-ngaku dong. Toh juga saya punya bapak. Kemudian yang kedua, nabi-nabi, orang-orang lain mengaku juga bahwa dia itu adalah yang disampaikan atau yang dinubuatkan oleh Musa ini. Karena dia meninggal, katanya begitu ya. Musa itu meninggal. Dan Nabi kami juga meninggal. Sedangkan Yesus itu tidak meninggal. Tetapi diangkat naik ke surga. Maka lebih identik. Tetapi tidak begitu Bapak dan Ibu. Masa persamaannya seperti itu. Ya, yang sama seperti aku dalam ayat 15 ini. Sama seperti aku. Sama seperti aku itu maksudnya apa yang khusus yang dilakukan oleh Musa itu yang terjadi. Dialah Allah kita yang turun, yang nuzul sebagai manusia. Apa itu? Yang pertama, bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan besar. Mujizat-mujizat yang dilakukannya. Coba perhatikan. Musa, ketika satu kali ada tulah yang dilakukan di hadapan Firaun. Sampai tulah ketiga kalau nggak salah, para ahli-ahli jampi, ahli-ahli sihir di Mesir, di kerajaan Firaun masih bisa lakukan.
Walaupun pada akhirnya mereka kalah. Ketika tongkat Musa berubah menjadi ular, mereka juga bisa lakukan. Tongkatnya berubah jadi ular, tetapi ularnya mereka itu dipagut, ditelan oleh ularnya Musa. Begitu juga hal yang lain. Tetapi untuk yang berikutnya sampai 10 tulah itu, mereka tidak dapat lakukan. Yang mau saya katakan begini, persamaan antara apa yang dikatakan oleh Musa, ini adalah nubuatan Musa, ya, nubuatan Musa bahwa seorang nabi akan dibangkitkan dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu yang dimaksud di situ adalah keturunan Yakub, bukan dari keturunan yang lain. Yakub itu adalah Israel, dari Israel. Jadi tidak ada nabi yang tidak berasal dari Israel. Kemudian dikatakan di sana, sama seperti aku. Itu yang pertama tadi. Jadi melakukan perbuatan yang besar, mujizat-mujizat yang dilakukannya. Kemudian persamaan yang kedua, antara Musa dengan Yesus, dengan Allah yang turun dalam rupa manusia, itu berasal dari kaumnya, ya, dari tengah-tengahnya, dari saudara-saudaranya. Artinya berapa disimpulkan di situ dari keturunannya, ya. Ya. Musa itu dari kaum Lewi, Yesus Kristus itu dari keturunan Daud, dari keturunan Daud. Kemudian yang berikutnya, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Bapak dan Ibu, yang kita baca tadi dalam kitab Keluaran, mereka itu takut mati sehingga mereka tidak mau ketemu dengan Allah lagi. Oleh karena itu mereka berkata, biar Musa saja yang berkata-kata kepada kami, supaya kami jangan mati. Di kitab Ulangan ini kemudian ini jawabannya buat mereka yang disampaikan oleh Musa. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ini jawaban Tuhan. Jawaban WH. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, sama seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saya ulangi sekali lagi ayat 17. Lalu berkatalah Allah kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Sama seperti engkau ini, sama seperti Musa maksudnya. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud di situ, apa yang terjadi penggenapannya 1500 tahun kemudian Tuhan Yesus ada di antara kita. Itu yang barusan kita rayakan. Setelah kita merayakan, kemudian Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita. Berbahagialah kamu. Berbahagia. Berbahagia bukan semata-mata karena, ya, di ayat berikutnya, di pasal sebelumnya itu ketika Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, kemudian yang kekurangan makanan dikasih makanan, bahkan sisa 12 bakul. Bukan itu. Tetapi Tuhan bisa melakukan semuanya itu. Tetapi Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya kepada kita, berbahagialah kamu. Kalau apa? Kalau seperti yang saya katakan itu tadi, kalau kita boleh memiliki karakter Kristus, memiliki sifat-sifat Tuhan itu, karena Tuhan sudah lakukan duluan. Firman Tuhan katakan, dia yang disebut menjadi muridku adalah yang melakukan perintah-perintahku.
ya, yang melakukan perintah-perintahku. Yohanes 15 ya dikatakan di sana, jika aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerima. Kemudian di ayat lain dikatakan di sana, inilah yang disebut dengan murid-muridku apabila melakukan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan pada kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya sedikit memperkenalkan mengulas sedikit tentang kesamaan antara Musa itu sebagaimana yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama yang kita baca tadi dengan Yesus itu sendiri. Dan terakhir kita baca dalam Kisah 4 ayat 12, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sebagai ayat penutup. Bisa dibuka. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mau simpulkan khotbah atau renungan-renungan pagi ini. Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allahnya Israel. Mari kita dalami, makin kita baca bagaimana perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu, bagaimana Allah menunjuk umat pilihannya lewat Abraham, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari Mesir, 40 tahun mereka di padang gurun dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Kemudian mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus. Artinya bahwa dialah yang dijanjikan oleh Bapa menjadi penggenapan bagi kita, menjadi jalan bagi kita, sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dalam Kisah Rasul ayat 4 ayat 12 dikatakan tadi, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya tidak ada jalan untuk menuju hidup yang kekal itu. Tempat yang saya sebutkan itu tadi, surga itu, yang luar biasa itu, yang nyaman itu, selain daripada menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di awal tahun 2022 ini, Engkau menyuguhi kami dengan kebahagiaan dan sukacita. Sebagaimana Tuhan yang disampaikan dan yang kami dengar di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur memiliki kebahagiaan itu, dan kami mau melakukannya menjadi orang-orang yang lapar haus, menjadi orang-orang yang melakukan seperti yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup ini, supaya kebahagiaan itu nyata dalam hidup kami. Dan Tuhan juga nyatakan bagi kami Tuhan, supaya kami mengenal Allah kami ketika kami berdoa, memanjatkan doa-doa kami, menaikkan penyembahan kami kepadamu. Kami tahu kepada siapa kami angkat tangan kami. Kami tahu kepada siapa kami arahkan wajah kami. Ketika kami menyebut Allah, oh kami kenal Dia. Dia adalah Allah Israel itu. Allah penyelamat itu. Allah yang menyediakan segala sesuatu itu. Oh, Dialah Tuhan kami. Dialah Allah kami
yang rancangannya indah bagi kami. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan katakan bahwa rancanganmu adalah rancangan indah yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kami alami hal-hal yang kurang enak di bumi ini, Tuhan, supaya kami memandang kepada Tuhan, supaya kami tertuju kepada Allah yang besar, supaya kami bergantung sepenuhnya kepada Allah Israel. Sebab demikian Tuhan melatih umat pilihan-Mu itu, supaya mereka itu tidak bergantung kepada Allah-Allah di sekeliling mereka, di sekitar mereka, tetapi hanya kepada Allah saja, Allah Israel. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menyuruh kami untuk mengenali Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu bukan hanya manusia, tetapi Dia adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia. Sebagaimana disampaikan oleh para nabi yang kami yakini dan yang kami percayai. Kami bersyukur, biarlah pengenalan kami terus bertambah-tambah akan Engkau. Yaitu bagi orang yang lapar dan haus akan dipuaskan. Sebab kami Tuhan Allah mencari Engkau setiap hari dalam perenungan, dalam pembacaan firman, dalam doa-doa kami. Supaya karakter-Mu itu hidup dalam diri kami dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan yang baik, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus berkarya bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Supaya kami makin rindu akan Engkau dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan atas apa yang kami lakukan, bahkan secara khusus di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta PDP Tongku. Saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Setelah itu nanti kita akan melihat e-news untuk warta sepekan kita. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Ya, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa buat persembahan yang akan kita berikan buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak, kami telah merenungkan firman-Mu, kami telah memuji memuliakan Engkau, kiranya berkenan di mata Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Saat ini kami datang dengan tundukkan kepala di hadapan Tuhan, membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola, berapapun nilai yang kami bawa di hadapan-Mu, yang dapat kami kembalikan. Persembahan kolektif, persembahan dana pembangunan, persembahan Tuhan, persembahan ucapan syukur lainnya. Kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu, terimalah menjadi persembahan yang berbau rupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang telah datang di hadapan-Mu pagi hari ini, pimpin, lindungi, sertai mereka Bapa. Kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, iblis setan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Allah sediakan terus memberkati umat-Mu. Berdoa buat anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, ataupun mungkin mereka sedang di PHK oleh karena kondisi situasi yang kami hadapi. Bukakan jalan bagi mereka untuk mereka mudah mendapatkan pekerjaan dan mereka boleh melihat berkat mengalir. Kami berdoa buat usaha anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Kami berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup. Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya, laki-laki dan perempuan. Maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga yang menantikan buah kasih sayang dari hasil pernikahannya. Karena Engkau yang memberkati membukakan rahim Sarah, Engkau juga memberkati membukakan rahim Hana, Engkau juga memberkati membukakan rahim Elizabeth, maka Engkau memberkati pernikahan mereka. Kami berdoa buat anak-anak muda-Mu yang masih studi, sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar-pelajar buat mereka berhasil. Saat ini kami satukan hati kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat pemulihan Pak Iwan, khususnya dalam operasi untuk katarak. Mari Tuhan Engkau turut campur tangan, sehingga dia boleh pulih dan sembuh, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu, anak-Mu, yaitu Pak Sanggam, suaminya Ibu Feriana,
mertuanya, adik-adiknya, topangan-Mu menyertai, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa buat anakmu yang terkena COVID-19, Bapa saat ini, berapa orang dari anak mudamu, mari Tuhan topang sertai mereka. Kami berdoa buat Hana yang sedang dirawat di rumah sakit Ciputra oleh karena dia mengalami sakit penyakit, mari Tuhan, nyatakan kuasa kebesaran-Mu, pulihkan Hana, teguhkan imannya, untuk dia dari hadapan-Mu Tuhan senantiasa, khususnya papa mamanya maupun keluarganya. Topangan-Mu menyertai mereka Bapa, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Mungkin masih ada yang lain yang kami tidak tahu, mari Tuhan pulihkan mereka semua, berikan sukacita dan sejahtera. Inilah doa kami, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Jadi mak-mak. Kalau lagi nyuci nemu duit mulu. Enak jadi mama. Jadi gue yang kerja, gue yang gajian. Enak jadi mak-mak. Gue yang beli barang, laki gue yang nyicilin. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, dana COVID, dan bantuan dokumen, serta pengembangan gereja, dapat mentransfernya ke rekening-rekening yang tertera. Enak jadi mak-mak. Cucu gua minta 5.000, gua minta habis 100.000. Enak jadi mak-mak. Dia pakai daster, kalau sudah dandan lewat semua. Enak jadi mak-mak. Anak gua bangun siang, gua yang beres-beres. Minta asisten dong. Ntar gua bilang anak gua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan atau mendaftar iuran IKASih, dapat menghubungi Ibu Nami atau Ibu Linda Sastriawan di bawah nomor WhatsApp yang tertera. Dana dapat ditransfer di rekening BCA di nomor tertera. Pendaftaran BPN telah dibuka. Kelas akan dimulai di bulan Maret. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi PDP Arif. Pokoknya kita jadi mama harus happy karena hati yang gembira adalah obat. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara. Pengumuman tambahan, kita tetap ibadah untuk sementara melalui Zoom online, dan untuk informasi lebih lanjutnya nanti sekretariat akan bless setiap informasi ya, untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Demikian ada informasi tambahan apabila kita ada informasi bagi rekan, keluarga, atau tetangga jemaat yang terkena pandemi COVID, saudara boleh menginfokan kepada sekretariat gereja, kepada tim yang telah dibentuk untuk menangani kepada jemaat yang terkena COVID ini ya. Boleh baik itu di Kapuk yang sudah dibentuk maupun yang ada di Dadap. Itu aja tambahan kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Allah. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaran
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Gembala, pimpin kita dalam doa berkat. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus, menyertai seluruh saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan. Amin. Tuhan. Saudara, kita jangan keluar dulu dari room Zoom ini. Nanti Jose boleh abadikan foto dulu untuk ibadah pada minggu ini. Persilakan kepada Jose. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara semua, boleh dinyalakan kameranya. Kita mau ambil foto nih. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu yang mau foto bersama, boleh dinyalakan kameranya. Oke, siap, kita ambil foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh ganti gayanya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran jemaat semua yang udah ibadah Zoom. Dan minggu depan kita akan lihat informasi yang disampaikan oleh sekretariat untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Demikian juga tadi tambahan, apabila ada informasi baik itu tetangga, anak saudara, family kita yang terkena dampak COVID, boleh segera menghubungi Satgas COVID yang sudah tersedia di Kapuk maupun di Dadap. Itu aja pengumuman kita. Nanti selanjutnya Bapak Gembala ya. Oke, selamat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai